Kitab Markus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun, teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Shalom semua jemaat Tuhan. Sekarang kita sudah memasuki kitab Markus 16. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1 sampai 8, kebangkitan Yesus. Ketika Yesus dikuburkan, Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus
pergi melihat tempat Yesus dimakamkan. Perempuan-perempuan itulah yang sejak pagi-pagi bergegas pergi ke kubur Yesus untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Meski mereka sadar bahwa mereka tidak akan mampu menggulingkan batu pintu kubur itu, tapi mereka tetap saja pergi. Tapi sesampai di sana, pintu kubur sudah terguling dan mereka masuk ke dalam. Yang mengejutkan mereka adalah kehadiran seorang muda, tentu itu adalah malaikat yang memakai jubah putih dan duduk di sebelah kanan. Melalui orang muda inilah para perempuan yang bingung itu mengetahui kalau Yesus sudah bangkit. Kita belajar meresponi Yesus dengan jangan takut. Kematian dan kebangkitan Yesus bukanlah hal yang menakutkan, tapi untuk meneguhkan iman percaya kita sehingga tidak sia-sialah kepercayaan kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Kematian dan kebangkitan Yesus bukan untuk kita simpan di dalam diri kita sendiri, tapi untuk kita siarkan atau saksikan supaya banyak orang yang mengenal dan percaya kepada Yesus. Para perempuan itu, walau mereka diliputi rasa takut, tapi mereka menyampaikan pesan itu kepada Petrus dan murid-murid yang lain. Di dalam ayat 9-20, menjadi saksi terkadang tidak mudah, karena belum tentu orang percaya seperti yang dialami oleh Maria Magdalena. Yesus pertama sekali menampakkan diri kepadanya, dan Maria Magdalena memberitakan kepada murid-murid yang lain yang sedang menangis dan berkabung, tetapi mereka tidak percaya. Dan Yesus menampakkan diri kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya sedang berjalan keluar kota, lalu mereka pun memberitahukan kepada teman-teman mereka yang lain, tapi mereka tetap tidak percaya. Mengetahui kedegilan hati dan ketidakpercayaan mereka, Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Setelah kejadian itu, barulah mereka percaya, dan inilah saatnya bagi Yesus untuk memberikan amanat agung kepada mereka, yaitu pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Yesus mungkin tidak menampakkan diri secara langsung kepada kita. Namun Yesus mampu memakai kita dengan caranya untuk membuktikan bahwa Ia adalah Allah yang dapat diandalkan. Karena itu, janganlah meragukannya. Pergilah, beritakanlah Injil keselamatan kepada semua orang, dan Tuhan akan turut bekerja dan meneguhkan setiap firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.